Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Konferensi pers pertandingan antara Galatasaray, tuan rumah Galatasaray akan menghadapi Manchester United. Laga yang penting bagi kedua tim ini, dimana ya mereka membutuhkan kemenangan. Satu posisi sudah diamankan oleh Bayern Munchen ya untuk lolos ke babak selanjutnya di grup A, dan satu lagi ini akan diperebutkan oleh 3 tim, dan Manchester United termasuk di dalamnya masih tetap ada peluang untuk lolos, namun harus mendapatkan hasil maksimal menurut gua. Dan seperti biasa sebelum pertandingannya ada konferensi pers yang dilakukan oleh Erik ten Hag, kali ini ditemani oleh Kapten Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengatakan kalau pertandingan ini sangat penting, ini pertandingan sangat penting untuk kita tetap berada di kompetisi ini dengan klub-klub terbaik di Eropa. Akan sangat mengecewakan kalau kita tidak bisa lolos. Fokus kita adalah untuk memenangkan pertandingan ini, di mana atmosfer akan sangat intens. Wah, dia sudah tahu ya bagaimana stadion dari Galatasaray ini akan sangat intens. Kalau Anda ingin berada di tahap ini, kita harus menikmati tantangannya. Erik ten Hag mengatakan kalau Rasmus Højlund dan juga Anthony ini tersedia dan akan berada di skuad. Ini merupakan update yang cukup positif, menurut gue sangat positif. Dan juga Kobbie Mainoo siap untuk diturunkan menghadapi Galatasaray. Erik ten Hag mengatakan kalau pemain ini siap, maka dia ini dianggap sudah dewasa. Jadi tidak karena Kobbie Mainoo ini 18 tahun, enggak, tapi dilihat benar-benar. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Erik ten Hag tidak membeda-bedakan ya pemain dengan berdasarkan usia. Enggak. Kalau pemain itu berada di tim utama dan dianggap siap, maka dia akan diturunkan. Kalau pemain senior dianggap tidak siap, maka tidak akan diberi kesempatan. Dan menurut gue ini merupakan sesuatu yang fair, yang adil. Ditanyakan ke Bruno Fernandes kenapa dia memberikan penalti ke Marcus Rashford. Ya, itu karena dia berada di momentum tersebut. Dia ini pemain yang sangat penting bagi kita, dan para striker ini tentu saja tugasnya adalah untuk menciptakan gol. Kita butuh striker-striker kita untuk memiliki kepercayaan diri untuk mencetak gol. Ya, walaupun Marcus Rashford tidak tersedia ya di pertandingan ini karena ada akumulasi kartu merah atau hukuman kartu merah ya yang diterima ketika menghadapi FC Copenhagen. Manchester United hasil away-nya ini kan tidak bagus, dan ini ditanyakan ke Erik ten Hag. Erik ten Hag mengatakan, ya Anda selalu akan menemukannya. Tahun lalu kita tidak bisa memenangkan partai away dan lebih banyak memenangkan partai home. Dan sekarang kita bahkan tidak bisa memenangkan partai di kandang sendiri. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tetap percaya diri. Kita tahu bagaimana harus mengatasinya. Ya karena memang Manchester United kali ini butuh kemenangan tandang. Dan bagaimana cara mengatasi situasi kali ini? Erik ten Hag mengatakan Anda harus tetap tenang di kepala Anda. Jangan terlalu emosional. Anda harus bisa mengontrolnya. Jangan memberikan mereka terlalu banyak hal, dan jangan memberikan momentum kepada wasit yang bisa mereka ambil. Ini situasi tentang wasit disebutkan. Iya, tentu saja ini penting ya untuk, dan menurut gue ini cerdik Erik ten Hag menyinggung soal wasit, artinya supaya wasit juga fokus. Ketika menghadapi FC Copenhagen, kartu merah itu merubah banyak hal, di mana Manchester United memulai pertandingan dengan sangat sempurna, sangat mendominasi, tajam, unggul 2 gol duluan, tapi kartu merah Marcus Rashford banyak merubah keadaan di pertandingan, dan ya sangat disayangkan. Dan kali ini Erik ten Hag menurut gue cukup cerdik nih dengan menyinggung situasi terkait dengan wasit ya. Harapannya tentu saja wasit supaya bekerja lebih baik lagi. Dilanjutkan, kita tahu bagaimana harus mengatasi hal tersebut. Kita harus membuat ini pertandingan untuk kita. Dan Erik ten Hag ini fokus untuk pertandingan menghadapi Galatasaray. Pertama-tama kita harus melakukannya, lalu kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan terhadap tim. Sama seperti ketika kita mengalahkan Everton, ini merupakan pertandingan dengan lingkungan atau keadaan yang sulit. Kalau Anda bisa mengalahkan mereka, ini akan memberikan kita rasa percaya diri. Bruno Fernandes ditanyakan tentang penalti ya, yang menghadapi Everton, kenapa ya dikasih ke Rashford dan lain-lain. Kita tidak pernah 100% yakin. Saya bisa saja mengambil penalti dan juga meleset, artinya tidak gol.
kita tidak pernah tahu hal tersebut. Sementara Erik ten Hag menanggapinya dengan mengatakan kalau ini merupakan kepemimpinan yang bagus. Kalau Anda tahu kalau rekan Anda ini membutuhkan gol tersebut, ya gue juga sepakat bagaimana situasi Bruno Fernandes memberikan penalti tersebut ke Marcus Rashford. Tentu saja ini bukan hal yang bagus bagi bagi sobat Football United yang FPL-nya mengkaptenkan Bruno Fernandes termasuk gua. Karena dengan diberikannya penalti tersebut ya gol kan jadi miliknya Marcus Rashford. Tapi seperti yang gua katakan, Marcus Rashford menurut gua tetap percaya dia punya kemampuan yang bagus, kualitas yang bagus. Sudah dibuktikan musim lalu itu jelas, undebatable, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi kenapa musim ini kok belum setajam musim lalu? Ada banyak hal, dan menurut gua ini lebih ke situasi non teknis, rasa kepercayaan diri dan situasi atmosfer klub. Keadaan ini kan juga tidak positif Manchester United, banyak pertandingan yang tidak maksimal situasinya, keadaan dan juga hasilnya. Di samping juga keadaan klub banyak simpang siur terkait dengan kepemilikan, dan Marcus Rashford gua ulangi lagi, bukan tipe pemain yang memiliki karakter dia bisa membawa karakternya sendiri di dalam tim. Gue tidak melihat demikian. Dia lebih karakternya lebih ngikut. Kalau tim itu bagus, dia akan ngikut bagus. Tapi sebaliknya ketika dia kurang, tim tidak maksimal ya dia akan ikut ke sana. Dan inilah menurut gue salah satu faktor besar. Gue bisa salah, tapi itu yang gue lihat dari seorang Marcus Rashford. Intinya adalah faktor non-teknis yang lebih banyak mempengaruhi penampilannya kali ini. Dan ya keputusan yang bagus bagi Bruno Fernandes. Dan harapannya tentu saja akan memberikan booster ya ke karakter dan juga kepercayaan diri mental dari seorang Marcus Rashford. Erik ten Hag ditanyakan bagaimana cara mengatasi hype dari Kobbie Mainoo ya kan yang banyak disinggung. Erik ten Hag mengatakan kita sangat senang, tapi ini merupakan satu performa. Baru satu performa, ya betul juga sih, baru satu penampilan ya kan. Anda harus bisa melakukannya dengan lebih konsisten. Saya atau kita percaya diri dia bisa melakukannya, tapi Anda atau dia harus membuktikannya. Anda hanya bagus di pertandingan terakhir Anda. Tentu saja harus menikmatinya, tapi tetap harus fokus. Jangan terpengaruh. Ini tentang pertandingan dan harus fokus di pertandingan Anda, dan performa Anda juga harus fokus ya di situ, dan selanjutnya ya diharapkan akan mendapatkan level yang tinggi. Facundo Pellistri memiliki peluang, dia harus bisa melakukannya ya, artinya tampil dari bangku cadangan, dia harus bisa datang, tampil, dan memiliki impact yang bagus untuk bisa menjadi starting 11. Kita akan melihat ya bagaimana proses ini besok sebelum akan diputuskan. Facundo Pellistri tampil bagus sebagai pemain pengganti ketika menghadapi Everton, terlibat di gol ketiga di Manchester United. Tapi gue juga harus mengingat juga ya bagaimana ketika dia diberikan kesempatan ketika menghadapi Bayern Munchen dari awal tidak berkembang, tampil tidak bagus menurut gue secara ringan amatiran. Kebetulan gue menyaksikan secara langsung pertandingan tersebut. Mungkin dia tipe pemain yang memang bagus tampil dari bangku cadangan, itu bisa juga karena ada pemain juga yang punya tipikal seperti tersebut kan ya. Lalu Bruno Fernandes ditanyakan tentang posisi dia sebagai kapten. Saya harus mengatasi hal tersebut. Saya mengerti kalau ini merupakan sesuatu yang menantang ya. Tentu saja datang terutama setelah pertandingan pertama ketika hasil dan juga performa tidak selalu seperti yang kita inginkan. Saya tahu angka saya ketika saya bisa menemukan targetnya. Fokus saya ada kepada tim, kepada staff, dan kepada mereka yang bekerja dengan saya hari demi hari. Saya tidak merubah cara saya ya untuk menjadi seorang kapten. Saya sangat terbuka kepada semua orang dan saya akan terus melakukan hal tersebut. Mungkin Bruno Fernandes menurut gue bukan kapten yang terbaik kalau dibandingkan dengan kapten-kapten Manchester United sebelumnya. Tapi dengan situasi skuad saat ini, gue tetap berpendapat pilihan terbaik itu ada di Bruno Fernandes sebagai seorang kapten Manchester United. Dan ini sering gue tekankan ya. Mengenai Alejandro Garnacho yang ditanyakan ya apakah dia latihan tendangan salto setiap saat, Bruno Fernandes mengatakan saya tidak tahu kalau dia selalu melakukan latihan tersebut. Ini tentu saja tidak bagus ya untuk punggungnya, tapi dia memiliki talenta yang spesial,
tapi saya sangat happy bagaimana kerjanya ya, artinya golnya menghadapi Everton. Untuk saya ini merupakan pertandingan terbaiknya bagi Garnacho. Dia akan menjadi pemain yang bagus dan untuk usianya dan juga talentanya dia tentu saja bisa lebih baik lagi. Erik ten Hag juga mengatakan kalau dia ingin merubah neraka menjadi surga, karena kan welcome to hell dulu kan itu spanduk yang terkenal dari Galatasaray. Kita harus membuat ini sebagai pertandingan kita. Manchester United memiliki sejarah yang luar biasa, tapi ya Anda tidak bisa terlalu mengandalkan sejarah tersebut. Kita harus bisa membuat masa depan kita sendiri. Disinggung tentang rekor yang tidak bagus di Turki, Erik ten Hag mengatakan besok ini tentang bagaimana membuat pertandingan ini milik kita dan ini tergantung kita sendiri. Ya, kurang lebih demikian, gue juga sepakat ya. Jadi memang ini tergantung Manchester United sendiri dan sudah terbukti di beberapa pertandingan sebelumnya di mana kekalahan bahkan hasil tidak maksimal ini bukan karena tim lain, sering sekali karena Manchester United yang banyak melakukan kesalahan sendiri, Manchester United yang tidak fokus dan juga konsentrasi di menit-menit tertentu di pertandingan. Dan ini menunjukkan kalau memang ya Manchester United harus tampil bagus di semua periode, di semua menit pertandingan dari menit awal sampai dengan menit terakhir nantinya. Dan ya faktor-faktor eksternal seperti kayak wasit dan juga hal-hal lain menurut gue ini juga memiliki peluang untuk mengacaukan pertandingan, walaupun tetap faktor terbesar itu ada di tangan Manchester United sendiri. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United informasi tadi? Ada tanggapan, ada saran seperti biasa. Komentar lain asal sopan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.